Sepak bola tanah air kembali diguncang oleh isu politik yang mendadak dilayangkan oleh para pemimpin di negeri kita. Padahal di sisi lain, sepak bola kita sedang menghadapi persiapan ajang sepak bola besar, yaitu Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia karena Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan tersebut. Akan tetapi, perhelatan tersebut ketika sudah memasuki persiapan yang hampir rampung 99%, tiba-tiba ada isu yang menghalanginya. Itu penolakan tim Israel untuk datang ke Indonesia. Apakah memang Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Karena berbagai alasan penolakan tersebut, salah satunya adalah pertama menjaga amanat konstitusi kita, yang kedua ada juga yang menyebut menjaga amanat Bung Karno. Maka dari itu, mari kita berpendapat. Di tengah banyaknya penolakan kedatangan tim Israel ke Indonesia, dengan beberapa alasan yang sering dilayangkan oleh pejabat pemerintah kita mengenai hubungan antara Indonesia dengan Israel, ternyata memang Indonesia dengan Israel itu tidak memiliki hubungan diplomatik secara formal. Akan tetapi, banyak hubungan yang dijalin meskipun itu tidak formal dengan pemerintah Israel. Meskipun di era Soekarno memang sejak negara Israel ini berdiri tahun 1948, Soekarno dengan lantang mendukung kemerdekaan Palestina dengan terang-terangan. Tapi langkahnya konkret, itu membentuk Konferensi Asia Afrika, kemudian membangun gerakan non-blok sebagai sebuah alat perjuangan untuk menentang penjajahan dari segala bentuk. Lanjut ke era Soeharto, ternyata di era Soeharto itu negara kita menjalin hubungan dengan Israel. Dan kembali ini bukan menjalin hubungan secara formal gitu dalam ruang-ruang diplomatik. Itu menjalin kerjasama mengenai militer, kemudian juga diyakini pada era Soeharto ini saling mentransfer informasi intelijen terkait dengan keberadaan komunisme global pada waktu itu. Lalu transfer peralatan militer, bahkan sempat Indonesia itu membeli senjata pada kurun waktu tahun 1970 hingga 1980, membeli senjata ke Israel. Bahkan ABRI pada waktu itu atau sekarang namanya TNI, itu berlatih bersama di Israel. Dan pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak Rabin mengunjungi Jakarta bertemu dengan Presiden Soeharto di kediaman pribadinya. Ketika mengunjungi Soeharto dan bertemu di kediaman pribadinya, maka ada isu yang muncul ke permukaan mengenai Indonesia akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Masuk ke era Gus Dur, Gus Dur pernah mengumumkan untuk berniat membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel untuk menjalin kerjasama ekonomi dan juga perdagangan. Dan pada tahun 1994, Gus Dur diundang oleh Perdana Menteri Israel pada waktu itu dijabat oleh Shimon Peres ke Yerusalem untuk menyaksikan perdamaian Israel dan Yordania. Tapi sejak 2005, Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa hubungan Indonesia dengan Israel akan terjalin jika Israel dan Palestina itu berdamai. Nah, kerjasama yang sudah dirajut di era Soeharto hingga era Gus Dur ini, bahkan juga hingga era sekarang, itu tidak keseluruhannya itu menolak hubungan antara Indonesia dengan Israel. Ternyata ada kerjasama yang dibangun meskipun itu tidak formal. Yang pertama, itu ada kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Israel. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, nilai barang dari kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Israel, barang yang diimpor dari Israel itu mencapai angka 4,9 triliun. Angka yang cukup fantastis antara kerjasama Indonesia dengan Israel meskipun tidak dijalin secara formal. Kedua, kerjasama pariwisata. Puluhan ribu WNI itu banyak mengunjungi Israel tiap tahunnya. Data dari 2017, data lama, itu tercatat sebanyak 40.000 wisatawan RI itu datang ke Israel. Nah,
Di tengah gonjang-ganjing isu penolakan tim Israel ke Indonesia dihubungkan dengan perhelatan sepak bola Piala Dunia U20, itu menjadi isu yang panas pada hari ini. Karena di tengah persiapan yang hampir rampung 99%, tiba-tiba mendadak ada isu penolakan tim Israel datang ke Indonesia. Dimulai ketika agenda drawing FIFA itu akan dilaksanakan di Bali pada 31 Maret, itu mendadak batal di Bali. Karena ada penolakan dari pejabat setempat mengenai kedatangan tim Israel. Kemudian juga ada dari salah satu gubernur yang ikut menolak kedatangan tim Israel ke negara kita dengan alasan menjaga amanat Bung Karno. Nah, kita pikir boleh juga kita sedikit berpikir nakal. Ketika tiba-tiba isu ini dilayangkan ke publik mengenai penolakan tim Israel karena menjaga amanat konstitusi dan juga menjaga amanat Bung Karno, kita berpikir nakal sedikit. Bentar lagi kita ini memasuki momentum politik. Apakah isu ini sengaja dikonstruk, dibangun sedemikian rupa, mendekati momentum politik untuk mendapatkan keuntungan elektoral bagi beberapa pihak, atau beberapa partai, atau beberapa pejabat tertentu. Kemudian melahirkan sikap politik yang begitu cepat sekali digulingkan, atau cepat sekali digulirkan mengenai penolakan tim Israel ini datang ke Indonesia. Karena tim Israel pun itu pernah datang dalam perhelatan cabang olahraga lain ke negara kita. Seperti pada ajang bulu tangkis BWF tahun 2015, kemudian panjat tebing tahun 2022, kemudian kejuaraan e-sport tahun 2022 juga, dan yang baru-baru kemarin itu balap sepeda tahun 2023. Apakah itu ramai ada penolakan dari berbagai pihak? Apakah itu ramai ada penolakan dari beberapa pejabat kita? Dan terkhusus mengenai sepak bola, ini sampai ramai dibahas di DPR mengenai penolakan tersebut. Dan tentu kita pun kaget karena persiapan hampir selesai, tiba-tiba isu penolakan tim Israel ini langsung dilayangkan. Meskipun kita tidak menyangka atau tidak ada prediksi bahwa Israel ini akan lolos masuk ke Piala Dunia U20. Akan tetapi di sisi lain, kita pun harus memikirkan konsekuensi logis ketika penolakan ini sengaja dilayangkan secara mendadak. Pertama, persiapan Piala Dunia ini tidak main-main, menggunakan dana yang begitu besar. Dana awal pemerintah untuk mempersiapkan Piala Dunia U20 ini, itu tercatat dana awalnya ada 400 miliar. Kemudian ada dana tambahan yang diusulkan oleh Menpora, pada waktu itu turun sekitar 500 miliar. Lalu ada suntikan dana dari PUPR sebanyak 489 miliar untuk renovasi stadion. Jika ditotal, itu hampir mencapai 1,4 triliun untuk mempersiapkan agenda ini. Belum lagi dana-dana yang lain. Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini dibatalkan oleh FIFA, tentu akan ada sanksi yang berat. Karena FIFA pun punya aturan main sendiri mengenai keanggotaan yang bernaung di dalam FIFA. Meskipun yang menjadi persoalannya adalah tidak ada win-win solution antara sikap politik yang dicetuskan oleh para pemimpin kita dengan aturan FIFA yang berlaku. Kemudian banyak juga bahwa statement yang mengatakan bahwa sepak bola jangan dihubungkan dengan politik, atau politik jangan dihubungkan dengan sepak bola. Tapi kita pun harus melihat fakta bahwa FIFA pun di Piala Dunia Qatar itu bisa mendiskualifikasi Rusia dengan alasan invasi ke Ukraina. Kemudian muncul pertanyaan, apakah FIFA juga bisa mendiskualifikasi Israel dengan alasan menginvasi Palestina? Tentu kita juga kita bisa menerka-nerka lah, apakah FIFA berani menentang Israel atau tidak. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar apakah FIFA itu berani untuk mendis Israel mengikuti ajang Piala Dunia U20 ini. Silakan tulis di kolom komentar.
Yang jelas, sanksi FIFA ini akan berat ketika Indonesia dibatalkan. Karena yang kita fokuskan ke Liga 1 saja. Ketika Liga 1 dibekukan, ini akan ada nilai perputaran ekonomi yang terhenti. Karena Liga 1 ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, yaitu 3 triliun dari segi ekonomi. Dan dampaknya maka para pemain sepak bola, wasit, dan lain sebagainya pun tidak akan ada mata pencaharian jika ini berhasil dibekukan oleh FIFA. Atau kita diberi sanksi yang begitu berat oleh FIFA. Di tengah masyarakat kita dan juga anak-anak muda, para pemain timnas muda ini sedang semangat-semangatnya membenahi sepak bola di negeri kita, tapi tiba-tiba kita langsung dihantam begitu saja oleh suatu hal yang bisa kita anggap ini cukup mendadak. Dan kita pun juga kaget melihat situasi seperti ini. Di tengah situasi kita akan menyambut kebahagiaan karena Indonesia menjadi tuan rumah di ajang sepak bola U20, meskipun Piala Dunianya ini Piala Dunia Junior, tapi ini skalanya dunia, tidak main-main. Karena potret sepak bola di negeri kita ini cukup tinggi. Maka dari itu tidak heran banyak para politisi ini mencoba mempolitisir isu penolakan tim Israel ini. Yang bisa dibilang aji mumpung lah untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Akan tetapi, ketika kita melihat fakta di lapangan justru tidak untung karena banyak masyarakat yang kecewa gitu. Bahkan banyak para netizen yang langsung menyerang beberapa pejabat yang menolak kedatangan tim Israel ini dengan statement-statement yang tidak mencerminkan kesukaan lah, atau bentuk kekecewaannya begitu tinggi. Lalu bahkan sampai RI1 pun, Pak Jokowi pun memberikan statement bahwa urusan sepak bola tidak boleh dicampuri oleh urusan politik. Itu langsung Pak Jokowi yang berbicara. Karena ini berbicara mengenai masalah marwah bangsa dan juga harga diri bangsa Indonesia di mata dunia, terkhusus dari segi sepak bola. Nah, apakah ketika kita menerima kedatangan tim Israel ke Indonesia ini berarti kita mendukung atau mengakui keberadaan negara Israel? Kita pikir tidak, karena ketika kita membiarkan Israel datang ke negara kita hanya untuk bermain sepak bola, itu tidak akan merubah kedudukan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Karena terbukti hingga sekarang di Indonesia itu tidak ada kedutaan besar Israel. Dan di Israel pun tidak ada kedutaan besar Indonesia. Maksud kita adalah kita boleh menolak kedatangan tim Israel, tapi dengan cara yang lain. Misalkan tim Israel datang ke negara kita karena kita ingin menjaga amanat konstitusi dan juga katanya menjaga amanat Bung Karno, kita bisa datang ke stadion menyaksikan pertandingan Israel bermain, kemudian kita membuat suasana stadion atau membuat suatu rekayasa rangkaian penolakan terhadap Israel, gitu pun bisa. Banyak cara sebetulnya yang dilakukan. Tapi di kita, cara penolakannya itu terlalu agresif, tidak memikirkan dampak yang begitu panjang terhadap masa depan sepak bola kita. Tidak hanya masa depan sepak bola, tapi masa depan anak muda yang memiliki cita-cita yang tinggi terhadap sepak bola itu sendiri. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? Tapi kita pun harus mengapresiasi kepada Pak Erick Thohir yang begitu responsif, langsung datang ke Swiss, menemui Presiden FIFA untuk mencoba melobi meskipun hasilnya masih belum membahagiakan kita. Karena ini ajang yang begitu besar, membutuhkan kepercayaan yang begitu besar juga. Karena ini skalanya sudah skala dunia. Harusnya kita bersyukur kita bisa bermain di ajang Piala Dunia tanpa kita mengikuti kualifikasi yang begitu panjang. Itu merupakan sebuah peluang yang harusnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Akan tetapi itu dicederai oleh isu yang kita pikir jangan terlalu dibesar-besarkan lah.
harusnya kita memikirkan ketika tim Israel yang datang ke kita tidak boleh terlalu agresif. Karena dampaknya akan begitu panjang kepada masa depan sepak bola kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan mengenai gunjang-ganjing sepak bola kita menghadapi persiapan Piala Dunia U20 meskipun kita sudah dibatalkan sebagai tuan rumah. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa meskipun kita menerima kedatangan tim Israel ke negara kita hanya untuk bermain olahraga, itu tidak akan merubah kedudukan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Karena secara de facto, kita ternyata banyak menjalin hubungan dengan negara tersebut. Apakah itu serta-merta ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perdagangan, keamanan, pariwisata. Lalu apakah kedatangan tim Israel di cabang olahraga lain itu juga serta-merta ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat? Tidak, itu berjalan dan sampai saat ini masih berjalan. Saya harap ketika kita ingin total menolak kedatangan tim Israel dan total juga mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kontribusi kita sebagai negara Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina ini pudar gara-gara kita menerima kedatangan tim Israel. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya, mari kita berpendapat.